Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa hebat? Saya harapkan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Selamat datang di layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya berikan yaitu tentang bidang belajar dengan judul "Bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien itu?" Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari diberikannya materi layanan ini. Jadi, standar kompetensi kemandirian peserta didik yang ingin dicapai yaitu mencapai kematangan intelijensi. Kemudian, tujuan dari layanan yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui hakikat belajar. Kemudian, peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien. Baiklah, untuk sekarang marilah kita masuk pada materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian belajar yang efektif dan efisien. Jadi, apa sih belajar yang efektif dan efisien itu? Belajar yang efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal, demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Nah, dalam proses belajar, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu bahwa dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita juga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, dalam kegiatan belajar, kita perlu untuk membuat rencana belajar agar menjadi efektif. Yang pertama yaitu beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. 2. Prioritaskan tugas-tugas. Ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Keempat, atur waktu untuk mengulang bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita bahas cara yang efektif dan efisien sesuai dengan jenis mata pelajaran. Di mana, seperti yang kita ketahui, bahwa jenis mata pelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran yang berbasis teoritis, seperti pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, PKN, dan lain sebagainya. Dan mata pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksakta, seperti mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu cara efektif dan efisien untuk pelajaran yang berbasis teoritis. 1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan kalian. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman, seperti di taman, di sawah, dan lain sebagainya. 2. Rangkum materi pelajaran atau mind mapping. Nah, kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Jadi, carilah intisari dari pelajaran tersebut, kemudian dipahami. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, kalian bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. 4. Mengingat yang telah dipelajari. Setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut dan kalian bisa memejamkan mata untuk menggambarkan yang dibaca. 5. Belajar rutin, tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, kalian bisa semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah kalian pelajari. Ingat ya, belajar rutin, bukan belajar terlalu lama.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis matematis atau eksakta. 1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman seperti yang sudah saya jabarkan di atas. Yang kedua, rangkum materi pelajaran atau mind mapping. Yang ketiga, belajar memahami, bukan menghafal. Nah, hal yang sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Dan sebenarnya hal ini sah-sah saja, akan tetapi kurang efektif. Jadi untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami teori pelajarannya. Yang keempat, belajar dengan banyak praktik atau latihan soal. Mempraktikkan semua materi yang telah diajarkan oleh guru akan membuat kalian jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran matematika, kalian harus lebih banyak latihan soal. Dan kelima, belajar secara berkelompok. Nah, belajar secara berkelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar dengan teman sebaya. Kemudian selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk pelajaran di SMK yang dipraktikumkan. 1. Pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. 2. Buat peta pikiran atau mind mapping untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. 3. Perhatikan setiap instruksi atau arahan dari guru atau instruktur dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang belum Anda pahami. 4. Pelajari dan pahami betul setiap tahapan praktikum, karena setiap praktikum ke-1, ke-2, dan seterusnya saling terkait. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami, maka akan berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran praktikum berikutnya. Dan yang terakhir, pelajari ulang mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Nah, ini ada kata motivasi untuk kita hari ini oleh Imam Syafi'i. Baik, demikianlah jabaran materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.